Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ketemu lagi bersama Mas Han yang membahas dunia perkopian dan percabaian ya, sedikit-sedikit. Dan ketemu lagi ya, sekarang ini tanggal 24 November dan cuaca masih seperti biasa ya, dunia berkabut. Nah, gitu. Terasa kita hidup di negeri di atas awan. Oke. Dan jadi hari ini ya kita akan membahas ya cara perawatan kopi ya melalui 3 tahapan bagi pemula ya. Oke ya, 3 tahapan bagi pemula. Ingat ya, 3 tahapan. Artinya apa ya? Pahami dulu dari 3 tahapan itu ya supaya nanti hasilnya maksimal. Dan masalah hasil ya itu tadi nggak instan ya, butuh proses. Makanya saya hanya memberikan 3 tahapan supaya mudah diterima gitu kan, dipahami dan mudah diterapkan. Nah, jika saya misalnya memakai 8 atau 10 tahapan, nah otomatis nanti sulit ya diterima, apalagi mau dipraktekkan ya. Diingat-ingat aja, lama-lama juga nggak ingat. Makanya saya bikin 3. Oke, tahap pertama ya dalam perawatan kopi itu dimulai dari sistem perakaran. Nah, gitu. Oke, kita dekat dulu ya. Nah, sistem perakaran. Nah, bagaimana kok sistem perakaran? Mengapa kok dari sistem perakaran gitu? Karena begini ya teman-teman. Dalam dunia tumbuhan itu sistem perakaran itu sangat penting. Karena apa? Sistem perakaran itu gunanya menyerap nutrisi dari tanah ya. Menyerap nutrisi, terus unsur hara, pupuk itu melalui akar ya. Nah, ini sebagian yang besar itu melalui akar serabut gitu. Jadi usahakan dulu ya, ibaratnya perakaran itu normal dulu, sehat dulu. Makanya ya buat petani-petani ibaratnya pemula, rutinlah melakukan apa ya namanya, perumputan atau apa ya, kalau bahasa daerah saya ya perumputan gitu kan, dirumput lah gitu, dibersihkan gitu, jangan disemprot gulma gitu. Nah, walaupun ya sistemnya entah itu setahun sekali atau setahun 2 kali ya, tergantung kesibukannya masing-masing, yang penting ya sering lah ibaratnya dirumput gitu kan. Nah, fungsinya apa? Dia untuk memperbaiki ya itu sistem perakaran yang baru gitu. Dan apabila ya teman-teman ibaratnya di daerah pegunungan, di daerah yang curah hujannya tinggi seperti daerah saya ya. Nah ini jangan lupa ya itu melakukan penyemprotan apa namanya, fungisida ya. Nah, dikala ibaratnya curah hujan tinggi seperti ini, lakukan penyemprotan fungisida. Walaupun ya itu tadi sedikit-sedikit nggak masalah, yang penting dia harus bau fungisida. Dan jangan lupa harus menggunakan kapur dolomit ya. Fungsinya untuk meningkatkan pH asam tanah ya, supaya menjadi netral. Dan nanti kalau nggak dimasukkan itu ya seperti kebun tetangga saya kemarin ya, yang saya review itu mayoritas 90% lah itu mulai terkena penyakit kuning. Nah, itu disebabkan oleh keasaman tanah ya yang lagi tinggi gitu. Nah, jadi intinya begitu ya buat teman-teman ya, tahap awalnya itu sistem perakaran yang harus kita perbaiki, yang harus kita pantau terlebih dahulu. Nah, setelah sistem perakaran ya, nah itu sistem ibaratnya pendaunan gitu kan. Nah, pendaunan itu kita dari segi pemupukan gitu. Nah, nanti kalau ibaratnya sistem perakaran itu sudah sehat normal, kita masukkan pupuk apa aja itu akan mudah diserap oleh batang, oleh akar gitu kan. Nah, jadi intinya begitu ya buat teman-teman. Nah, itu adalah baru 2 tahapan ya. Setelah kita memperbaiki sistem apa namanya, perakaran, perbaikilah sistem pendaunan gitu kan. Sistem pendaunan yang melingkupi dengan sistem juga perantingan gitu. Nah, mengapa ya itu nyatu dengan sistem perantingan? Nah, soalnya begini ya teman-teman. Waktu kita melakukan pemupukan itu kadang kita nggak tahu kan secara spesifik kebutuhan ibaratnya tumbuhan ini berapa gitu.
Nah, makanya itu sistem perantingannya itu jangan terlalu banyak dulu gitu. Jangan terlalu banyak. Nah, jadi dosis pupuknya itu menyesuaikan gitu. Kalau kita memberinya sedikit, kalau perantingannya sedikit, insya Allah akan subur. Nah, kecuali kalau perantingannya banyak, kita kasih pupuk sedikit, ya otomatis perkembangannya nggak nampak gitu, nggak kelihatan gitu. Karena apalagi kalau kopi ini kan prosesnya panjang gitu. Beda kalau sayuran ya. Kalau sayuran ibaratnya masukkan pupuk dalam waktu seminggu, nah udah kelihatan besar itu. Kalau kopi enggak ya, gitu. Nah, jadi intinya begitu ya, itu adalah tahap kedua. Oke, kita lanjut lagi di tahap ketiga ya. Tahap ketiga adalah sistem pembuahan. Nah, yang harus diperhatikan adalah sistem pembuahan atau pembungaan. Nah, di musim pembungaan itu pertama kita harus lakukan pemupukan yang sesuai dengan menggunakan ibaratnya NPK atau KCL. Nah, biasanya kalau menggunakan KCL itu banyak ya, itu dosis K-nya itu kan. Nah, K-nya itu banyak, itu bisa kita gunakan KCL untuk masa pembuahan gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti hasil pembuahannya itu maksimal gitu. Jadi itulah ya tahapan-tahapan ya buat petani pemula ya, ibaratnya yang mau merawat kopi yang dari nol atau meneruskan ibaratnya. Yang pertama itu harus diperbaiki adalah sistem perakaran. Nah, rawatlah sistem perakaran semaksimal mungkin gitu. Pokoknya sampai dia maksimal lah, sampai dia ganti akar baru. Nah, setelah itu sistem pemupukan atau perantingan ya. Nah, perantingan masalah pendaunan. Nah, makanya waktu perantingan ya jangan banyak-banyak pelihara ranting ya. Nah, supaya nanti pupuk yang kita berikan itu maksimal ya, terserap ibaratnya. Nah, jadi pupuk yang kita berikan itu sesuai sama kebutuhannya, soalnya perantingannya sedikit, nah biasanya terserap gitu. Nah, nanti efeknya juga kelihatan. Nah, terus yang ketiga itu masalah pemupukan buah ya dengan menggunakan kalium atau KCL. Nah, itu nanti waktu di musim pembungaan ya. Pembungaan lakukanlah pemupukan ibaratnya dengan menggunakan NPK, KCL atau kalium tinggi gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk daerah pegunungan seperti daerah saya, nah ini lebih banyak ya, unsur kaliumnya harus sangat-sangat tinggi, sangat-sangat banyak ya. Karena yaitu tadi tingkat ibaratnya di daerah saya ini kelembapannya itu tinggi. Nah, jadi dia lebih banyak membutuhkan unsur kalium dibandingkan di daerah panas. Jadi intinya gitu ya buat teman-teman, jangan ambisi dulu ya, bertahap dulu, dan prosesnya itu panjang, nggak mungkin sekarang kita merawat dan sekarang kita panen buah melimpah gitu. Oke, cintailah prosesnya ya, pahamilah sedikit demi sedikit. Nah gitu, lama-lama ya kita akan terbiasa. Nah, kita akan menikmati itu prosesnya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani pemula.